Ketika wanita tua itu melihat bahwa keduanya akhirnya membuka mata mereka, dia segera menangis dan mengeluh, "Kamu bilang kalian berdua tidak muda, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu apa-apa di hatimu?" Dokter berkata bahwa jika kalian berdua datang sedikit terlambat, nyawa kalian berdua akan hilang. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Apakah Anda tidak tahu bahwa cucu saya yang berharga belum ditemukan? Darwin merasa pusing, mulut kering, seluruh orang senyaman mungkin. Awalnya dia dalam situasi seperti itu, hatinya belum siap. Tapi mendengar istrinya mengeluh, dia tidak bisa tidak berkata dengan wajah sedih. "Apakah kamu pikir aku ingin minum begitu banyak? Itu anak sialan bernama Renza yang memaksanya." "Ah!" Wanita tua itu berseru, "Yang mana Renza?" Adam berkata dengan kesal, "Kami mengundang Gemagu untuk menjadi tamu kami pada siang hari, dan pria bermarga Renza itu datang bersamanya." Wanita tua itu bahkan lebih bingung dan berkata tiba-tiba, "Kamu minum ketika dia menyuruhmu minum. Dan kamu minum sampai mati satu persatu, apakah kalian berdua kurang hati?" Darwin mendapatkan kritik dari wanita tua di depan anak-anaknya. Hati sangat tidak nyaman, kesal sehingga dia berkata, "Kamu pikir kami ingin minum?" Saat itu, sikap Renza sangat jelas. "Jika kita tidak minum anggur, kita akan dibunuh, apa yang bisa kita lakukan?" Wanita tua itu berkata dengan marah, "Beraninya dia. Tidak ada yang berani begitu sombong di keluarga Fei." "Di mana dia?" "Sudah lama sekali," kata Adam dengan ekspresi tertekan. "Renza itu sangat kuat, bahkan Parker tidak cocok untuknya. Beritahu kami apa yang bisa kami lakukan saat itu." Wanita tua itu terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu katakan? Zachary diculik olehnya?" "Ya." Adam menghela nafas, dia mengakuinya sendiri. "Saya ingin meminta Parker untuk menjatuhkannya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Parker lebih buruk daripada seekor anjing di depan Renza itu." Beberapa tamparan dari Renza yang bermarga, dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti anjing. Saudara Adam, David Fei, tidak bisa tidak mengatakan. Tidak heran bahwa Parker telah berlutut di restoran, seseorang pergi memanggilnya, dia tidak bangkit. "Aku pikir orang ini karena kalian berdua minum terlalu banyak." Maka di dalam hatinya dengan ketakutan bahwa kami menghukumnya, dia berlutut di sana untuk bertobat. "Omong kosong," Adam berkata dengan marah, "dia hanya takut pada Renza itu." Sepertinya orang bernama Renza telah merusak kultivasinya. Itulah mengapa dia berlutut di sana dan tidak berani bergerak. "Bajingan ini, aku akan membunuhnya." David teringat sesuatu dan berkata, "Benar, kakak. Anda dapat mengganti teks ini dengan teks apapun yang Anda inginkan. Anda dapat menulis di kotak teks ini atau menempelkan teks Anda sendiri di sini. Cobalah bahasa dan suara yang berbeda. Ubah kecepatan dan nada suara. Anda bahkan dapat mengubah SSML, bahasa markup sintesis ucapan, untuk mengontrol bagaimana bagian yang berbeda dari teks berbunyi. Klik SSML di atas untuk mencobanya. Nikmati fitur teks ke suara. Parker mengatakan kepada saya bahwa pria bermarga Renza telah memberikan kabar bahwa dia akan datang lagi malam ini. Darwin dan Adam secara bersamaan menggigil dan berkata dengan ketakutan, "Apa yang kamu katakan?" Untuk ayah dan anak dari keluarga Fei. Meskipun mereka hanya bertemu tamat sekali atau dua kali, mereka sudah sangat takut padanya. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa mereka tidak berani membalas dendam padanya. Bahkan setelah mereka mengalami penghinaan mental dan fisik dan tahu bahwa dia telah menculik cucu mereka. Tapi mereka tidak pernah berpikir itu hanya karena mereka tidak berani pergi ke Tama. Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan berani datang kepada mereka. Darwin ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat! Cepat kumpulkan semua pengawal. Pastikan mereka dipersenjatai dengan peluru tajam. Jika orang bernama Renza itu berani datang, tembak dia sampai mati." David tidak berani menunda dan berkata, "Ya ayah, saya akan pergi mengaturnya sekarang." Darwin berkata, "Cepat.
Bawa aku ke tempat penampungan darurat dulu. Untuk keluarga besar seperti keluarga Fei, semua jenis bahaya keamanan harus dipertimbangkan. Jadi mereka memiliki tempat perlindungan darurat yang dibangun 100 meter di bawah tanah di dalam manor. Tempat penampungan darurat ini dapat menahan serangan bom nuklir, dan tempat penampungan darurat Gedung Putih pada dasarnya berada pada tingkat yang sama. Selama Anda bisa bersembunyi di dalam tempat penampungan darurat, dan lorong itu benar-benar tertutup. Bahkan keabadian emas yang agung tidak dapat menyentuh orang-orang di dalamnya. Dan dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan yang sangat kuat dan sejumlah besar persediaan. Untuk selusin orang yang tinggal di dalamnya selama setahun tidak masalah. Hanya saja, shelter darurat ini, dari pembangunannya hingga sekarang, tidak pernah benar-benar digunakan, tetapi hanya sebagai pemeliharaan fasilitas cadangan. Keluarga Fei juga percaya bahwa selama tidak ada Perang Dunia III, tempat ini pada dasarnya tidak akan digunakan. Tapi tidak ada yang menyangka, karena seorang pemuda, hari ini tempat penampungan darurat ini akan berguna. Wanita tua itu masih agak bingung dan berkata, "Darwin, kenapa kamu harus membuat keributan seperti itu? Bahkan jika anak bernama Renza lebih kuat dari Parker. Kami memiliki begitu banyak pengawal bersenjata di keluarga Fei, tidak bisakah kita menghentikannya sendirian?" Darwin berkata dengan gugup, "Saya tidak tahu apakah begitu banyak pengawal yang dapat membantunya. Tapi saya tidak berani mengambil risiko apapun. Anda bukan orang yang ditekan untuk menuangkan beberapa pon anggur putih. Jika kamu jadi aku, kamu juga akan takut. Anda dapat mengganti teks ini dengan teks apapun yang Anda inginkan. Anda dapat menulis di kotak teks ini atau menempelkan teks Anda sendiri di sini. Cobalah bahasa dan suara yang berbeda. Ubah kecepatan dan nada suara. Anda bahkan dapat mengubah SSML, bahasa markup sintesis ucapan, untuk mengontrol bagaimana bagian yang berbeda dari teks berbunyi. Klik SSML di atas untuk mencobanya." Nikmati fitur teks ke suara, mengatakan bahwa dia berkata tanpa pertanyaan. "Kalian semua berhenti banyak bicara dan bawa aku ke tempat penampungan darurat. Langsung. Sekarang." Wanita tua itu tidak punya pilihan, jadi dia berkata kepada putra ketiganya, Daniel. "Daniel, cepatlah dan minta seseorang mengatur untuk membawa ayahmu ke tempat penampungan darurat." Adam buru-buru berkata, "Aku ingin pergi." Wanita tua itu memelototinya dan berkata dengan kebencian, "Lihat dirimu, kamu sangat tidak berguna. Renza itu menculik putramu dan memotong telinganya. Alih-alih berani membalas dendam untuk putramu, kamu telah menjadi kura-kura yang menyusut." Mendengar ini, ekspresi Darwin menjadi sangat jelek. Ketika istrinya menyebut putranya kura-kura berkepala kecil, bukankah itu sama dengan memanggilnya kura-kura? Pada saat ini, wajah Adam bahkan lebih malu. Dan untuk sementara, agak sulit juga untuk menunggangi harimau. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Darwin datang dengan panik. Tanpa mengetuk pintu, dan langsung masuk, berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, itu tidak baik." Darwin menggigil ketakutan dan tanpa sadar bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Apakah nama belakang Renza sudah kembali?" Kepala pelayan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Grandmaster dan Nona Sinta yang telah kembali." Begitu Darwin mendengar ini, dia tercengang dan bertanya, "Bagaimana mereka kembali? Kapan mereka kembali? Di mana semua orang?" Kepala pelayan buru-buru berkata, "Mereka memasuki bea cukai di JFK sekitar 10 menit yang lalu, saya tidak tahu di mana mereka sekarang." Darwin sangat marah dan berkata, "Bukankah aku mengatakan itu selama mereka berani kembali? Mereka harus memberitahu saya pertama kali, mengapa butuh 10 menit untuk melapor kepada saya?" Kepala pelayan berkata tanpa daya, "Informan di sisi imigrasi berhubungan langsung dengan Anda. Dia mengirimi Anda pesan yang tidak Anda balas, itu sebabnya dia menemukan saya." Darwin berseru, "Di mana ponsel saya?" Wanita tua itu tanpa sadar berkata, "Anda berada dalam pertolongan pertama dan pakaian Anda harus dilepas."
Jadi ponsel yang kusimpan untukmu bersama dengan pakaianmu. Bodoh. Darwin mengutuk dengan marah. Apakah Anda tahu berapa banyak Anda menunda saya selama 10 menit? Saya mengatur beberapa pembunuh di dekat bandara dengan siaga 24 jam. Selama mereka berani kembali ke New York, pertama kali membunuh mereka berdua. Dan sekarang sudah 10 menit. Orang-orangnya sudah lama menghilang. Wanita tua itu berkata dengan sedih, bagaimana saya tahu ini akan terjadi? Darwin memelototinya dengan marah dan berkata dengan marah, aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.